ya pada manajemen risiko yang pada pertemuan 4 yaitu dibahas tentang teori utilitas risiko. Nah, apa itu utilitas? Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang-barang ekonomi atau secara konseptual. Utilitas termasuk faktor yang mempengaruhi aspek keputusan risiko seperti psikologi, budaya, dan lain-lain. Untuk mengukur risiko, informasi dari pembuat kebijakan umumnya tidak lengkap. Selain itu, pemakaian individu yang berbeda, institusi, dan preferensi yang berbeda menyebabkan cara individu untuk melakukan risiko yang sama mungkin berbeda dan mungkin mengambil metode yang berbeda juga. Karena itu, preferensi risiko memiliki faktor subjektif individu dan preferensi risiko menyebabkan suatu unit bisnis ketika menghadapi risiko yang lebih suka bertahan untuk mendapatkan pendapatan tertentu dan bersedia membayar untuk menghindari risiko tersebut. Nah, selanjutnya yaitu aksioma pengukuran risiko dalam teori utility ordinal. Tingkat utility konsumen terhadap barang X dinyatakan U jika utility barang Y tidak lebih besar dari barang Z, maka U atau Y lebih kecil daripada U atau Z atau Y lebih kecil daripada Z. Risiko dan utilitas risiko adalah konsep yang absolut dan relatif. Kemampuan seseorang dalam menanggung risiko berbeda-beda. Kebanyakan orang menganggap dirinya tidak suka risiko. Orang yang tidak suka risiko menganggap utilitas bisnis yang berisiko lebih rendah dari nilai utilitas yang sesungguhnya. Risk averse atau orang yang tidak suka risiko, maka EU lebih besar daripada EF atau X. Utility sesungguhnya lebih besar dari utilitas bisnis yang menyebabkan peningkatan pendapatan akan menyebabkan peningkatan utility. Namun peningkatan ini akan menurun atau diminishing. Utility marginal semakin menurun dengan meningkatnya kekayaan. Risiko dan utilitas. Dengan demikian, pengukuran risiko dapat digambarkan melalui utilitas yang diharapkan semakin cembung kurvanya, semakin risk averse dan sebaliknya. Untuk menjelaskan preferensi seseorang terhadap risiko, dapat menggunakan kurva utilitas kekayaan. Kemiringan kurva utility marginal dapat menjelaskan hal tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu ada gambar kurva utilitas kekayaan pada berbagai referensi, di mana A. the risk averse, B. the risk neutral, C. the risk enthusiast. Nah, kurva risk averse A adalah orang yang tidak suka risiko atau risk averse. Utilitas marginalnya semakin menurun. A adalah tipe bersedia untuk mengorbankan pendapatannya asal tidak mengalami kerugian. Namun ketika menghadapi kerugian, dia cenderung meminta tambahan pendapatan. Sebaliknya terjadi pada orang yang suka risiko yaitu C. Sedangkan yang netral terhadap risiko, B, memiliki marginal yang konstan. Nah, selanjutnya yaitu risiko dan utilitas. Teori ini berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap risiko tersebut yang bersifat subjektif, tidak selalu bersifat objektif, dipengaruhi oleh masyarakat, politik, budaya, dan lain-lain. Pemahaman terhadap risiko bersifat dinamis dan memiliki keterbatasan tertentu. Biasanya dapat berubah-ubah seiring dengan berubahnya pendapatan, usia, dan sebagainya. Seseorang yang tidak suka risiko bersedia mengurangi risiko dengan membeli informasi atau mentransfer risiko pada pihak lain. Selanjutnya yaitu risiko dan pendapatan. Risiko dan pendapatan adalah dua faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Risiko akan menghasilkan utilitas negatif, sedangkan pendapatan menghasilkan utilitas positif. Jika menggunakan utilitas sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka hubungan ketiganya adalah E sama dengan E atau U sama dengan F, E atau R. EU meningkat dengan ER, namun EU menurun dengan meningkatnya standar deviasi
sehingga F atau ER lebih besar daripada 0, F atau 0. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurva indifferent, risiko pendapatan. Dalam tiap satu kurva, nilai utilitas akan sama pada tiap titik kombinasi risiko dan pendapatan. Slope kurva adalah positif, high risk and high revenue. Kurva indifferent cembung ke arah sumbu ordinat. Kenaikan risiko diiringi dengan kenaikan pendapatan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan keempat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah manfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.